Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, solat merupakan tiang agama dan sarana komunikasi langsung seorang hamba dengan Tuhannya. Selain solat wajib 5 waktu, Islam juga menganjurkan berbagai macam solat sunnah yang memiliki keutamaan besar. Salah satu solat sunnah yang sangat istimewa adalah solat sunnah qobliyah subuh, yaitu 2 rakaat sebelum solat subuh. Meski ringan dan singkat, solat ini memuat segudang keutamaan yang dijelaskan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Solat sunnah qobliyah subuh bukan hanya sekadar ibadah tambahan, melainkan bentuk ketaatan yang menunjukkan cinta dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak hadis syahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan solat sunnah ini, baik ketika dalam keadaan mukim maupun safar. Hal ini menandakan bahwa 2 rakaat sebelum subuh memiliki kedudukan yang tinggi dalam pandangan Islam dan menjadi teladan yang seharusnya diikuti oleh umat muslim. Menjadikan solat sunnah qobliyah subuh sebagai bagian dari rutinitas harian adalah langkah nyata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keajaiban-keajaiban dari solat ini tidak hanya berdampak pada kehidupan akhirat, tetapi juga memberikan ketenangan dan berkah dalam kehidupan dunia. Dengan memahami 15 keutamaannya, kita akan semakin termotivasi untuk tidak meninggalkan amalan ringan namun luar biasa ini. Berikut adalah 15 keajaiban solat sunnah qobliyah subuh yang harus kita ketahui. 1. Solat sunnah terbaik. Solat sunnah qobliyah subuh disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai 2 rakaat solat sunnah terbaik, bahkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini adalah pernyataan yang sangat mendalam, yang seharusnya menyadarkan kita bahwa ibadah yang tampak kecil dan ringan ini sebenarnya menyimpan nilai spiritual yang luar biasa besar. Dunia, dalam seluruh luas dan kekayaan materi yang dimilikinya, gedung-gedung megah, teknologi canggih, kekuasaan, harta, dan seluruh kenikmatan duniawi, semua itu tidak sebanding dengan 2 rakaat solat ini di sisi Allah. Mengapa demikian? Karena solat qobliyah subuh dilaksanakan pada waktu yang sangat istimewa, yaitu sebelum fajar menyingsing, ketika kebanyakan orang masih dalam kondisi tidur lelap. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat-Nya dan membuka pintu-pintu langit untuk doa-doa hambanya yang bangun untuk bermunajat. Orang yang melaksanakan solat ini sedang menunjukkan kerendahan hatinya, penghambaan yang total, dan keinginan untuk mendekat kepada Rabb semesta alam. Dalam 2 rakaat tersebut, tersimpan pengakuan bahwa Allah lebih penting daripada tidur, lebih utama dari rasa lelah, dan lebih berhak mendapatkan waktu terbaik dari hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga 2 rakaat ini. Dalam perjalanan, safar yang sulit, dan bahkan saat sibuk, beliau tidak pernah meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa kualitas 2 rakaat ini jauh melampaui apapun yang bisa ditawarkan oleh dunia. Mereka yang istiqomah menjaga solat ini akan selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup, karena ia telah memberikan yang terbaik untuk Allah, waktunya, tubuhnya, dan keikhlasannya. 2. Jalan masuk surga. Solat qobliyah subuh bukan hanya bernilai tinggi di dunia, tetapi juga menjadi pintu pembuka menuju surga. Orang-orang yang menjaga ibadah ini dengan tekun dan keikhlasan akan mendapatkan balasan berupa rumah di surga. Ini bukan rumah biasa, tetapi rumah yang dibangun langsung oleh Allah untuk hambanya yang taat. Surga adalah tujuan akhir setiap muslim, tempat yang tidak ada penderitaan, tempat kebahagiaan abadi yang tidak pernah berkurang, dan tempat bertemunya hamba dengan Tuhan yang dicintainya. Mengapa 2 rakaat ini menjadi sebab seseorang bisa masuk surga? Karena solat ini adalah tanda dari komitmen dan kecintaan kepada Allah. Siapa yang mampu bangun dari tidur nyenyaknya, berwudu di udara yang dingin, lalu berdiri khusyuk, menghadap Sang Pencipta dalam kegelapan fajar,
maka sungguh ia telah menunjukkan cinta yang tulus dan pengorbanan yang besar. Dan dalam Islam, pengorbanan seperti inilah yang tidak akan pernah sia-sia. Allah tidak melihat banyaknya amalan, tetapi pada kualitas hati dan pengabdian. 2 rakaat ini menjadi bukti bahwa seorang hamba lebih mencintai Allah daripada rasa nyamannya sendiri. Dalam konteks ini, qobliyah subuh adalah penanda. Ia adalah salah satu dari sedikit ibadah sunnah yang jika dilakukan secara konsisten, maka nilainya bisa menyamai bahkan melampaui amalan-amalan lain yang lebih berat. Solat ini juga memperbaiki kualitas solat fardu subuh, menjadikannya lebih khusyuk dan terarah. Maka tidak mengherankan jika amalan ini menjadi jalan yang menghantarkan seorang muslim pada tempat mulia di sisi Allah kelak. 3. Ringan dan berpahala besar. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah menyediakan ibadah yang ringan secara fisik tetapi besar ganjarannya secara spiritual. Qobliyah subuh adalah salah satu dari bentuk rahmat itu. Coba bayangkan, hanya 2 rakaat yang bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 5 menit, bisa lebih berharga daripada dunia beserta segala isinya. Ini bukan hanya perbandingan kuantitatif, tetapi kualitas dan bobot spiritual. Keringanan solat ini justru menjadi bukti kekuatan dan nilai pahalanya. Allah mengetahui keterbatasan hambanya, rasa malas, kantuk, lelah. Namun siapa yang sanggup mengalahkan semua itu untuk Allah, akan mendapatkan ganjaran luar biasa. 2 rakaat ini menjadi semacam timah berat dalam timbangan amal. Di akhirat kelak, ketika manusia menyesali amal yang sedikit, 2 rakaat ini bisa menjadi penolong yang menentukan nasibnya. Sebagian orang mungkin menyepelekan solat sunnah karena dianggap bukan kewajiban. Namun, justru disitulah keikhlasan diuji. Orang yang hanya mengerjakan yang wajib bisa jadi sedang memenuhi kewajiban semata. Tapi orang yang menambah dengan amalan sunnah menunjukkan cinta yang lebih, perhatian yang lebih, dan semangat untuk dekat kepada Allah. Qobliyah subuh adalah bukti bahwa dalam Islam, yang ringan pun bisa menyelamatkan. 4. Kebaikan di akhirat. Setiap amal soleh yang dilakukan dengan niat yang ikhlas akan menjadi investasi kekal di akhirat. Solat sunnah qobliyah subuh, yang dilaksanakan dengan kesungguhan, adalah ladang pahala yang sangat luas. Ia adalah penolong di hari pembalasan. Di saat manusia saling meninggalkan, amal soleh akan menjadi teman. Di saat tidak ada lagi harta atau keturunan yang dapat menolong, 2 rakaat ini akan hadir sebagai penyelamat. Solat ini juga merupakan bentuk dari istiqomah dalam ibadah yang sangat dicintai Allah. Istiqomah menunjukkan kesungguhan, bukan sekadar semangat sesaat. Dalam 2 rakaat ini, seorang muslim menyatakan kepada Allah bahwa ia ingin mengawali harinya dengan keimanan, bahwa akhirat adalah tujuan hidupnya, dan bahwa dunia ini bukan tempat berlama-lama. Ia memposisikan hidupnya dengan benar, bahwa dunia adalah ladang amal, dan akhirat adalah tempat panennya. Di akhirat, setiap detik kebaikan akan dihitung. Bahkan niat baik yang tidak sempat diwujudkan bisa bernilai. Maka solat sunnah qobliyah subuh, yang dilandasi dengan niat dan amal nyata, tentu lebih layak untuk mendapat balasan besar. Bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi sebagai amal unggulan yang akan menampakkan cahaya pada wajah seorang muslim kelak di yaumul hisab. 5. Dilindungi di hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang sangat menakutkan dan penuh dengan kengerian. Hari di mana langit terbelah, gunung-gunung beterbangan seperti kapas, lautan mendidih, dan manusia berhamburan bagaikan laron yang bingung. Hari ketika anak kecil beruban karena dahsyatnya, dan seorang ibu melupakan anak yang disusuinya. Dalam keadaan itu, manusia tidak akan diselamatkan oleh harta, keluarga, atau kekuasaan. Satu-satunya penolong hanyalah amal syalih yang dilakukan dengan penuh keikhlasan di dunia. Solat sunnah qobliyah subuh, meskipun ringan dan singkat, memiliki kekuatan luar biasa sebagai pelindung di hari kiamat. Solat ini adalah bukti bahwa seorang hamba memilih Allah di atas kenyamanan dunia. Bangun di waktu dini hari, saat dunia masih gelap, dan tubuh masih ingin beristirahat, namun hati dan niatnya mendorongnya untuk berdiri menghadap Robnya. Itulah bentuk keikhlasan yang sangat tinggi.
Amalan seperti inilah yang akan berdiri sebagai perisai di hari kiamat. Solat ini akan menjadi saksi yang berbicara di hadapan Allah. Ia akan berkata, "Ya Rob, hamba MU ini telah menegakkan aku di waktu fajar. Ia mengorbankan kantuknya. Ia datang kepada MU ketika banyak yang berpaling. Maka dengan izin Allah, 2 rakaat ini akan memberi syafaat. Di saat amal lain mungkin ditolak karena ria atau lalai, 2 rakaat qobliyah subuh yang dikerjakan dengan tulus dan diam-diam akan menjadi alasan seorang hamba mendapat naungan dari Allah di saat tiada naungan lain selain naungannya." 6. Mengikuti sunnah Rasul. Salah satu ciri orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti sunnah beliau dalam semua aspek kehidupan, terlebih dalam ibadah. Rasulullah dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ibadah, dan solat sunnah qobliyah subuh adalah salah satu ibadah yang beliau jaga dengan sangat ketat. Dalam banyak kesempatan, termasuk ketika dalam keadaan perjalanan jauh, beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sunnah ini. Dengan mengerjakan solat sunnah qobliyah subuh, seorang muslim bukan hanya mengikuti ajaran Nabi secara teknis, tetapi ia meniru spiritualitas beliau. Ia mencoba merasakan kelezatan ibadah seperti yang dirasakan oleh Nabi, di waktu yang sunyi, saat belum banyak suara terdengar, dan udara masih segar. Itu adalah waktu-waktu istimewa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat dan menyerahkan seluruh jiwanya kepada Sang Pencipta. Mengikuti sunnah ini juga mengundang kecintaan Allah. Sebab, siapa yang mencintai Nabi dengan mengikuti jejaknya, maka ia dicintai oleh Allah. Dan siapa yang dicintai Allah, hidupnya akan penuh berkah, matinya husnul khatimah, dan akhiratnya selamat. Solat qobliyah subuh adalah salah satu jalan yang menghubungkan kita langsung dengan Nabi, bukan hanya sebagai teladan, tetapi sebagai penguat ikatan cinta yang kita harap kelak membuahkan syafaat dari beliau. 7. Jalan kebaikan. Solat sunnah qobliyah subuh adalah pembuka pintu-pintu kebaikan. Ketika seseorang memulai hari dengan berdiri menghadap Allah, seluruh harinya akan terbentuk oleh kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar rutinitas, melainkan ibadah. 2 rakaat ini membentuk fondasi spiritual untuk menghadapi dunia yang penuh dengan ujian dan godaan. Ia menjadi penyeimbang dari aktivitas duniawi yang mungkin melelahkan, dan menjadi alarm batin agar selalu berada di jalan yang lurus. Pagi hari adalah waktu permulaan. Jika diawali dengan niat dan amal yang benar, maka sepanjang hari akan lebih mudah terarah. Qobliyah subuh adalah latihan untuk memfokuskan hati kepada Allah sejak awal. Ini seperti memasang kompas iman sebelum melangkah. Orang yang menjaga solat ini biasanya lebih tenang, tidak mudah marah, lebih bijak dalam bertindak, karena ia sudah memulai harinya dengan komunikasi dengan Robnya. Selain itu, orang yang menjaga solat ini juga dijauhkan dari maksiat. Hati yang telah dibasahi dengan zikir dan solat di pagi hari akan lebih kuat menolak ajakan syaitan sepanjang hari. Solat ini tidak hanya membentuk pola spiritual pribadi, tetapi juga menular pada lingkungan sekitarnya, keluarga, teman, bahkan masyarakat. Orang yang konsisten menjaga sunnah kecil, Allah akan memudahkan baginya untuk meraih kebaikan yang lebih besar. 8. Memohon petunjuk. Manusia adalah makhluk lemah yang tidak mampu mengetahui arah kebaikan tanpa bimbingan dari Allah. Kita sering bingung memilih, sering salah langkah, dan sering merasa hidup tak menentu. Oleh sebab itu, memohon petunjuk adalah bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Solat qobliyah subuh adalah waktu terbaik untuk memohon petunjuk, karena ia berada di waktu fajar, waktu penuh keberkahan dan terbukanya pintu-pintu langit. Dalam 2 rakaat ini, ketika hati masih bersih dari hiruk-pikuk dunia, seorang muslim bisa lebih mudah merenung dan berserah diri. Saat sujud, ia bisa menangis kepada Allah. Ya Allah, bimbing aku hari ini. Tunjukkan jalan yang lurus. Jauhkan aku dari dosa dan kesalahan. Limpahkan padaku ilmu, rezeki, dan kekuatan iman. Permohonan semacam ini, yang dilantunkan dalam suasana khusyuk dan hening, memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan seseorang. Petunjuk yang dimaksud bukan hanya tentang pilihan besar dalam hidup seperti pekerjaan atau jodoh.
tetapi juga petunjuk dalam hal-hal kecil yang tak terlihat. Bagaimana menyikapi orang lain, bagaimana berbicara, bagaimana berpikir, bahkan bagaimana merespons perasaan hati. Solat ini menjadi semacam penyambung kabel antara hati dan langit, agar sinyal kebenaran tetap kuat dalam menjalani hari. Dan Allah tidak akan menolak hambanya yang datang meminta dengan rendah hati di waktu yang paling dicintainya. 9. Menunjukkan rasa takwa. Takwa adalah inti dari kehidupan seorang Muslim. Takwa adalah kesadaran penuh bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha menghitung segala amal. Solat sunnah qobliyah subuh adalah salah satu manifestasi paling nyata dari rasa takwa seorang hamba. Mengapa? Karena ia dilakukan di waktu yang sulit, ketika tidak ada yang mengawasi, ketika suasana sangat mendukung untuk terus tidur. Namun seorang hamba justru bangun untuk menyembah Tuhannya. Tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban, dan tidak ada orang yang akan memuji. Tapi karena dorongan iman dan kesadaran akan kehadiran Allah, ia bangkit dan berwudu. Inilah puncak dari ketakwaan. Melaksanakan ibadah bukan karena dipaksa, tetapi karena rasa cinta dan takut kepada Allah. Ketika seseorang mampu menjaga solat ini, itu artinya ia telah mencapai tingkat keimanan yang tinggi, karena ia rela mengorbankan kesenangannya demi Allah. Solat ini juga mencerminkan keterjagaan hati. Hati yang hidup akan merasa gelisah jika melewatkan momen istimewa untuk menghadap Allah di waktu fajar. Sebaliknya, hati yang mati akan merasa tenang meski waktu berlalu tanpa sujud. Maka menjaga qobliyah subuh adalah salah satu cara paling ampuh untuk menjaga takwa tetap hidup. Ia menjadi pengingat harian bahwa kehidupan dunia ini tidak lepas dari pengawasan Allah, dan bahwa tujuan utama hidup adalah mencari ridhonya. 10. Diampuni dosa-dosanya. Setiap manusia pasti memiliki dosa. Kita tidak bisa menghindari kesalahan, baik yang besar maupun kecil, yang disengaja maupun yang tidak. Namun, Allah Maha Pengampun. Salah satu cara untuk meraih ampunannya adalah dengan memperbanyak amal-amal syalih yang ikhlas, termasuk solat sunnah. Dan qobliyah subuh, karena dilakukan di waktu paling hening dan suci, adalah salah satu solat sunnah yang paling efektif menghapus dosa. Dalam solat ini, seorang hamba benar-benar kembali kepada Allah. Ia memulai hari dengan taubat, dengan menyebut nama Allah, dengan ruku, dan sujud yang tulus. Ketika seorang muslim meletakkan dahinya di tempat sujud di pagi hari, itu adalah lambang bahwa ia mengakui kesalahannya dan memohon agar dosa-dosanya tidak dihisap. Allah tidak akan menyia-nyiakan air mata yang jatuh dalam sujud di waktu fajar, tidak akan mengabaikan permintaan ampunan dari lisan yang bergetar karena takut akan siksanya. Solat ini menjadi penyucian jiwa sebelum hari dimulai. Layaknya pakaian yang dicuci sebelum dikenakan, hati seorang muslim yang telah sujud dalam qobliyah subuh telah dibersihkan dari noda. Ia memulai harinya dengan hati yang lebih terang, lebih ringan, dan lebih dekat dengan Allah. Ini adalah rahmat besar. Diampuni dosa sebelum matahari terbit, agar hari yang dijalani menjadi penuh keberkahan, dan akhirat yang dituju menjadi penuh harapan. 11. Kebiasaan baik. Solat sunnah qobliyah subuh, bila dilaksanakan secara konsisten, akan berubah dari sekadar ibadah menjadi kebiasaan yang melekat dalam rutinitas harian. Dalam Islam, kebiasaan baik bukan hanya tindakan yang diulang, melainkan juga proses pengembangan akhlak dan karakter. Ketika seseorang menjadikan ibadah ini sebagai bagian dari gaya hidupnya, maka ia sedang menanam benih kebaikan dalam dirinya sendiri. Kebiasaan bangun sebelum subuh untuk menunaikan 2 rakaat ini akan mengubah ritme hidup. Tidak hanya berdampak secara spiritual, tetapi juga secara mental dan fisik. Seseorang yang terbiasa bangun pagi lebih disiplin, lebih fokus, dan lebih tenang menghadapi hari. Ia telah memulai aktivitasnya dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Ini akan mempengaruhi keputusannya, sikapnya terhadap orang lain, dan caranya merespons masalah. Kebiasaan baik seperti solat sunnah ini juga berfungsi sebagai tameng dari kebiasaan buruk. Orang yang sudah terbiasa memulai hari dengan menyebut nama Allah akan merasa berat untuk mengotorinya dengan kemaksiatan.
Ia menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak dan menjaga kehormatan dirinya karena ia sadar bahwa ia telah memulai harinya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kebiasaan yang baik seperti ini adalah investasi jangka panjang yang akan menumbuhkan ketenangan, keberkahan, dan kehidupan yang bermakna. 12. Mendisiplinkan waktu sholat. Salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan modern adalah pengelolaan waktu. Banyak orang merasa kehabisan waktu untuk beribadah karena kesibukan duniawi. Namun, sholat sunnah qobliyah subuh adalah pelatihan disiplin waktu yang luar biasa. Karena dilakukan tepat sebelum sholat subuh, maka seseorang harus merencanakan tidurnya, bangunnya, dan seluruh aktivitas paginya dengan rapi agar tidak melewatkannya. Dengan membiasakan sholat ini, seorang muslim akan menjadi terbiasa untuk tidak menunda-nunda ibadah. Ia melatih dirinya untuk lebih peka terhadap waktu, lebih menghargai detik demi detik yang Allah berikan. Hal ini menjadikannya pribadi yang tidak hanya taat kepada Allah, tetapi juga bertanggung jawab dan produktif dalam urusan dunia. Ia menjadi orang yang tepat waktu, tidak tergesa-gesa, dan teratur dalam menjalankan kewajiban lainnya. Disiplin waktu bukan sekadar manajemen aktivitas. Dalam konteks spiritual, ia menunjukkan penghormatan kepada perintah Allah. Ketika seseorang menjaga waktu sholat dan meluangkan waktu untuk sunnah sebelum subuh, itu adalah bukti bahwa ia menempatkan Allah sebagai prioritas. Sholat qobliyah subuh tidak bisa dikerjakan sembarangan atau ditunda. Ini menuntut kesiapan mental dan fisik sejak dini hari. Dan itu hanya bisa dicapai jika seseorang melatih dirinya dengan disiplin yang tinggi. 13. Bentuk doa. Sholat adalah bentuk doa yang paling agung. Dalam setiap gerakannya, terdapat zikir, permohonan, dan pengakuan akan kelemahan diri. Sholat sunnah qobliyah subuh adalah ruang paling intim antara hamba dan Tuhannya sebelum hari dimulai. Ia bukan hanya pelengkap sholat subuh, melainkan momen di mana seorang hamba dapat mencurahkan isi hatinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujudnya, seorang muslim bisa mengadukan segala hal, kegelisahan, harapan, rasa syukur, dan permohonan petunjuk. Sholat ini menjadi jembatan komunikasi yang bersih dari ria, karena seringkali dilakukan dalam kesendirian, jauh dari sorotan. Doa dalam sujud terakhir, atau bahkan saat duduk antara dua sujud, bisa menjadi senjata yang sangat ampuh. Seorang hamba yang mengadu dalam kegelapan pagi akan lebih didengarkan, sebab ia datang dengan keikhlasan dan kerendahan hati yang dalam. Lebih dari itu, qobliyah subuh menciptakan ruang untuk doa-doa strategis yang mengubah hidup. Meminta rezeki yang halal, anak-anak yang saleh, perlindungan dari fitnah dunia, dan kekuatan untuk menghadapi ujian hidup. Orang yang menjadikan sholat ini sebagai bentuk doa setiap hari akan merasakan efeknya dalam kehidupan nyata. Hatinya lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan keinginannya lebih terarah. Ia tahu bahwa ia punya tempat untuk mengadu, dan itu adalah di hadapan Allah, setiap pagi sebelum matahari terbit. 14. Rutinitas mulia. Tidak semua rutinitas bernilai mulia. Namun, ketika rutinitas tersebut mengandung ketaatan kepada Allah, maka ia berubah menjadi amal yang tinggi nilainya di sisinya. Sholat sunnah qobliyah subuh adalah salah satu bentuk rutinitas yang mulia, karena ia menyentuh berbagai sisi kehidupan, spiritual, emosional, fisik, bahkan sosial. Ketika seseorang menjadikan sholat ini sebagai kebiasaan hariannya, ia sedang membangun sebuah pondasi kehidupan yang kokoh. Rutinitas mulia ini juga menunjukkan konsistensi iman. Iman tidak hanya diukur saat Ramadan atau saat ujian datang, tetapi juga pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang dijaga dengan tekun. 2 rakaat yang dikerjakan setiap hari ini mungkin terlihat kecil, tetapi ketika dikumpulkan, ia akan menjadi lautan amal yang tidak terputus. Setiap pagi, seorang hamba datang dengan hati bersih, dan setiap pagi pula ia memperbarui niatnya untuk hidup dalam keridhaan Allah. Menjaga rutinitas ini berarti menolak rutinitas buruk. Ia melatih seseorang untuk tidak mengawali hari dengan kelalaian, gosip, atau aktivitas yang tidak berguna. Ia juga menjadi pengingat harian akan tujuan hidup,
bahwa setiap detik adalah perjalanan menuju akhirat. Ketika seseorang mampu menjaga 2 rakaat qobliyah subuh dalam kondisi sehat, sakit, sibuk, atau luang, maka ia sedang melatih jiwanya untuk menjadi kuat, sabar, dan istiqomah, 3 sifat yang sangat diperlukan untuk mencapai surga Allah. 15. Teladan Rasulullah. Salah satu bentuk cinta terbesar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meneladani beliau dalam ibadah. Rasulullah bukan hanya seorang pemimpin dan nabi, tapi juga seorang hamba yang paling mencintai ibadah, terutama sholat. Sholat sunnah qobliyah subuh termasuk dalam daftar ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau, bahkan dalam kondisi sulit atau bepergian. Ini menandakan bahwa sholat ini memiliki bobot yang sangat tinggi dalam pandangan beliau. Meneladani Nabi dalam perkara ibadah adalah bentuk kedekatan spiritual. Seorang muslim yang menjaga qobliyah subuh sedang berusaha menapaki jejak kaki manusia terbaik yang pernah hidup. Ia tidak hanya meniru gerakannya, tetapi juga semangat, keikhlasan, dan cintanya kepada Allah. Dalam setiap takbir, ruku, dan sujud 2 rakaat ini, seseorang bisa merasa lebih dekat dengan Nabi dan menyatu dalam tujuan yang sama, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teladan Nabi juga menanamkan kesadaran bahwa ibadah bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan jiwa. Rasulullah menjadikan sholat sebagai pelipur lara, tempat bernaung, dan sumber ketenangan. Maka, siapa yang meniru beliau dalam menjaga qobliyah subuh, sesungguhnya ia sedang membangun ketenangan batin, menumbuhkan cinta kepada Allah, dan menanam amal yang akan menjadi cahaya di dunia maupun akhirat. Teladan Rasulullah adalah jalan keselamatan, dan qobliyah subuh adalah salah satu bagian dari jalan tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat sunnah qobliyah subuh bukan hanya 2 rakaat yang ringan, tapi merupakan kunci pembuka keberkahan, perlindungan, dan keselamatan. Setiap keutamaannya menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap kedekatan spiritual seorang muslim kepada Robnya di awal hari. Ibadah ini menjadi sumber energi spiritual untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Melaksanakan 2 rakaat ini secara konsisten akan membentuk karakter mulia, memperkuat disiplin, serta meningkatkan kualitas hidup dunia dan akhirat. Kebaikan yang diperoleh dari amalan ini mencakup pengampunan dosa, petunjuk hidup, hingga ketenangan hati yang sulit digantikan oleh kenikmatan duniawi. Sholat sunnah qobliyah subuh benar-benar menjadi jalan menuju kemuliaan sejati. Dengan mengenal dan memahami keajaiban-keajaiban dari sholat sunnah qobliyah subuh, semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjaganya. Menjadikannya sebagai amalan harian akan membawa kita menuju pribadi yang lebih dekat kepada Allah, mencintai sunnah Nabi, dan siap menghadapi akhirat dengan penuh harapan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bangun untuknya sebelum terbitnya fajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.